kalian semua. Nanti kami masuk di kelas. Ibu harap kalian belajar yang tenang, belajar yang serius, dan masuk jangan saling dorong-mendorong. Masuk beraturan sesuai dengan baris, nanti dimulai dari yang sebelah ini ya. Ibu persilakan nanti di sebelah ini masuk. Habis ini baru dilanjut dengan Christian. Paham? Oke, silakan boleh mulai dari kami. Masuk dulu. Sedikit jalannya. Ambil tempat duduknya masing-masing ya. Jangan dorong-dorong. Coba silakan berdiri dan nanti kita doa dalam keadaan rapi, dalam keadaan bersih. Ya, lihat semuanya pakai sepatu. Nah, silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Selanjutnya kita awali pelajaran kita hari ini dengan doa. Ya. Ibu minta tolong salah satu atau ketua kelas yang memimpin doanya. Silakan ketua kelasnya lebih doa ke depan. Akan diterapkan boleh ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa kepada Tuhan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya kita akan memulai ya. Sebelum kita memulai materi pembelajaran kita, supaya kalian tidak terlalu merasa capek, merasa bosan, merasa jenuh, apalagi kalian ini kan dari berbeda-beda dusun, berjalan kaki, pastilah kalian merasa capek, ya kan? Betul tidak? Betul. Nah, oleh karena itu, supaya capeknya hilang, supaya kalian lebih semangat, supaya tidak merasa jenuh, ya, kita akan melakukan suatu permainan untuk menggerakkan anggota badan kita, tangan kita, supaya nanti kita lebih bergairah, lebih semangat dalam mengikuti materi pelajaran yang akan kita pelajari nanti. Baik, di sini aku akan mengajak kalian bermain tepuk tangan. Ada 2 tepuk tangan yang kita lakukan nanti untuk membuat kalian lebih semangat, tidak merasa capek dan menghilangkan rasa bosannya. Ya, sekarang kita awali tepuk yang pertama. Kita silakan coba berdiri biar lebih semangat untuk melakukannya. Oke, baik, untuk tepuk yang pertama kita mulai ya. Coba ibu itu kasih awalnya ya. Tepuk apa dulu? Ada 2 kemarin. Ya, tepuk semangat. Nah, ibu hitung ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, gimana rasanya? Semangat tidak? Jadi nggak rasa diam aja atau melamun saja. Jadi hilangkan rasa jenuhnya, hilangkan rasa bosan dan capeknya. Sekarang mari kita semangat dalam menerima materi nanti. Jadi kalau nggak semangat, gimana mau belajar? Biasanya diam, ngantuk, duduk, sekali ditanya kaget, nggak tahu apa yang harus bicara. Maka kita harus semangat dalam segala aktivitas. Karena kalau kita dalam keadaan semangat, apapun yang kita lakukan itu akan merasanya nyaman. Sekarang kita akan bermain satu tepuk lagi, yaitu tepuk apa? Tepuk fokus. Sekarang tepuk yang kedua. Tepuk fokus. Mendekat.
katakan tadi. Yang mana pertama adalah tepuk semangat. Kedua adalah tepuk fokus. Apa sih manfaat dari tepuk semangat? Tadi udah Ibu katakan di awal bahwa supaya kita itu selalu semangat, menghilangkan rasa capek, menghilangkan rasa lelah, rasa bosan, rasa jenuh. Mungkin belajar, mendengar terus. Tapi sekali-sekali kita bermain. Bagikan waktu, bukan nanti bermain, habiskan waktu untuk bermain. Tapi ada saatnya bermain dan ada saatnya kita belajar yang serius. Ya, itu manfaat dari tepuk tadi. Terus ada tepuk yang kedua, yaitu tepuk fokus. Ada 3 kata, 4 dengan kata terakhir kata fokus. Yang mana kata yang pertama? Apa tadi? Mendengar. Apa yang didengar nanti? Penjelasan dari Ibu. Materi yang akan Ibu sampaikan. Materi yang akan kita diskusikan nanti di masing-masing kelompok. Apalagi kata yang kedua? Melihat. Apa yang dilihat? Teks bacaannya. Dilihat, dipahami, dibaca dengan sungguh-sungguh. Kemudian apa? Mengingat. Ada kata mengingat. Itu juga penyamaran sebenarnya. Apa yang kita pelajari dalam teks tadi setelah didengar, dia apa? Dilihat dan diingat. Bukan begitu aja lewat. Apa sih yang udah ada di dalam teks bacaannya? Itu harus didengar, dilihat dan juga diingat kembali. Apa yang kita pelajari nanti jangan sampai lewat begitu aja. Jadi itu sekilas manfaat dari kedua tepuk yang sudah kita lakukan ya. Sekarang Ibu lanjutkan dengan mengabsen kehadiran kalian ya. Ibu mulai dari Albertus Fernando Chin Jun Liu. Hadir Bu. Angelina Angel. Hadir Bu. Ananta Viola. Hadir Bu. Citra. Hadir Bu. Claudia Grecia. Hadir Bu. Franciscus Christian Perli. Hadir Bu. Margareta Elsiana. Hadir Bu. Veronica Diandra. Hadir Bu. Tiffany Ulfi. Hadir Bu. Tresia Yensi Pramita Sari. Hadir Bu. Dira. Hadir Bu. Resianta. Baik, terima kasih semuanya hadir. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjut, sedikit Ibu ingin mengingat kembali tentang materi kita kemarin, yaitu kita pernah belajar tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat Mati Baru. Nah, pada saat hari ini juga masih ada kaitan materi kita, yaitu tentang apa materi kita nanti di halaman berapa? Jadi materi yang akan kita sampaikan hari ini masih ada kaitannya dengan materi yang kemarin, masih program di dalam sebuah kalau kemarin peningkatan kesejahteraan warga Mati Baru Semarang, itu judulnya. Untuk hari ini program PNPM Mandiri Pedesaan. Jadi kedua teks ini masih ada berkaitan dengan program bantuan. Ya, mana secara garis besar nanti kita akan membahas tentang program PNPM. Apa sih yang dimaksud dengan PNPM? Pernah kira-kira kalian mendengar bahasanya? Nah, nanti akan kita bahas bersama. Nanti akan kalian diskusikan bersama. Kalian akan baca teksnya yang jelas berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari kemarin. Untuk materi yang kita akan pelajari hari ini. Selanjutnya Ibu sedikit menjelaskan tujuan
pembelajaran kita hari ini. Apa sih tujuan kita mempelajari tentang program PNPM Mandiri Pedesaan? Ada kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat kemarin? Tentu saja ada. Kenapa? PNPM ini adalah sebuah program bantuan untuk masyarakat diberikan kepada masyarakat. Sama halnya kemarin di dalam materi yang pernah kita pelajari kemarin tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat warga masyarakat Nanti Baru Semarang, yang mana kemarin warga itu dikategorikan kumuh. Nah, diadakan sebuah program sama halnya dengan ini, program untuk langkah-langkah untuk membuat desanya tidak dikatakan kumuh lagi. Apa yang dilakukan kemarin? Yaitu mengadakan pelatihan dan bimbingan, terutama bagi ibu-ibu yang sudah tidak punya pekerjaan tetap, yang sudah usia produktif. Ya, sedikit ibu mengaitkan materi pembelajaran kita hari ini dengan materi yang telah kita pelajari kemarin. Nah, selanjutnya ibu mau bertanya dengan kalian, kira-kira ada gak sih pengalaman kalian selain dari program PNPM, jenis bantuan yang ada banyak kan? Apalagi sekarang banyak nggak? Ada bantuan khusus pendidikan yang namanya PIP, ada yang namanya PKH, apa lagi, pokoknya banyak sekali. Kalau kita lihat bantuan-bantuan yang ada yang disalurkan untuk kita sekarang, apalagi untuk pendidikan, banyak sekali yang membantu kalian supaya bisa belajar. Jadi harapan ibu ya, pada hari ini nanti kita akan mengetahui apa pengertian dari PNPM, apa sih manfaatnya. Ya, nanti mungkin kalau yang mau bertanya nanti ibu akan kasih waktu kalau tidak paham materi yang ibu sampaikan hari ini. Nah, baik, sekarang ibu mau sedikit menjelaskan tentang program PNPM tadi yang udah ibu kasih gambaran sedikit, di mana di sini dikatakan bahwa PNPM ini PNPM Mandiri di Pedesaan itu bertujuan dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan apa? Dengan membantu pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan membangun infrastruktur. Dan program tersebut dilakukan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Jadi itu tidak asing. Di desa kita ini tidak pernah ada program-program PNPM. Jadi untuk mencapai tujuan atau mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidaklah gampang. Kenapa dikatakan tidaklah gampang? Sebagai upaya itu program pemerintah. Salah satu program yang diambil adalah tadi apa? PNPM Mandiri, ya, yang merupakan singkatan dari apa? Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, ya. Itu tadi ini materi kita hari ini. Tolong kalian simak ya apa yang ibu sampaikan. Jangan nanti begitu aja lewat, kitanya nggak tahu. Maka tolong disimak, perhatikan buku paketnya masing-masing, ya, karena kalian sudah punya buku paket masing-masing. Kemudian dalam PNPM ini seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan
paling prioritas di desa sampai pelaksanaan kegiatan pelestariannya. Jadi harus semuanya ikut serta maksudnya. Kemudian pelaksanaan PPN mandiri tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Kalau kita balikkan telapak tangan kan gampang. Nah, ini depan, ini belakang, tinggal bolak-balik. Tetapi kalau program ini tidaklah gampang melalui proses. Nah, apa yang dimaksud? Dibutuhkan kerja sama yang baik dari berbagai pihak, khususnya pemerintah, masyarakat, dan pengelola. Jadi adanya kerjasama di antara pemerintah, masyarakat, dan pengelola. Karena ini programnya pemerintah. Dengan kerjasama tersebut, maka pelaksanaan program ini akan berjalan dengan lancar, baik, dan dapat sasaran yang akhirnya kesejahteraan pun akan mudah terwujud. Nah, di sini yang paling kita lihat yang paling menonjol kaitannya. Kenapa? Terkadang memberikan suatu bantuan itu tidak tepat sasaran. Padahal makanya tadi harus ada kerjasama dari tingkat pusat, yaitu pemerintah, masyarakat, dan pengelola. Pengelolanya siapa? Biasanya masyarakat setempat yang diberi kepercayaan. Kenapa tidak melihat betul-betul diperhatikan sasarannya? Orang yang memang benar-benar membutuhkan. Ya, jadi sekali lagi ditegaskan, tolong disimak baik-baik. Nanti ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan dan paham ya. Jadi tadi harus ada kerjasama di antara beberapa pihak supaya semuanya akan berjalan dengan lancar dan masyarakatnya yang bisa terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang apa tadi miskin, karena tadi ada kalimat pengentasan kemiskinan. Diberilah sebuah bantuan, dan bantuan itu memang harus benar-benar terrealisasi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan sasarannya. Ya. Secara umum manfaat dalam pelaksanaan program ini adalah meringankan beban masyarakat dalam bidang permodalan dan memfasilitasi masyarakat berupa akses, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Dengan adanya program ini, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Nah, itu tadi. Seperti kalian dengar, ya, kalian simak apa sih manfaat dari program PNTN. Secara garis besar adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memberikan modal, ya kan? Ada dari situ, coba lihat di alinea yang kelima. Secara umum katanya, manfaat dalam pelaksanaan program ini adalah meringankan beban masyarakat. Apalagi dalam bidang permodalan, misalnya dikasih modal usaha, memfasilitasi masyarakat berupa akses transportasi, jalan, misalnya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Jadi ini sangat sekali mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi itulah manfaat dari program PNPN. Baik, selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan berkumpul sesuai kelompoknya. Silakan berkumpul sesuai kelompoknya. Kalian diskusikan perbedaan yang dijelaskan tadi. Kasih waktu kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan tergabung. Coba geser sedikit biar yang ini adalah kelompok berapa? 1. Yang ini kelompok 3. Ini kelompok 2. Silakan dibentuk dan diskusikan materi halaman 66. Diskusikan materi
halaman 66 yaitu tentang program PMPM mandiri di pedesaan. Tadi udah Bu jelaskan juga. Sekarang juga kasih waktu untuk kalian membaca kembali, berdiskusi kembali dengan teman sekelompoknya. Jadi masing-masing kalian berdiskusi apa sih informasi-informasi yang ada di dalam teks tadi. Apa manfaat-manfaat yang ada di dalam teks tadi. Setelah kalian berdiskusi nanti kalian akan bisa menemukan beberapa manfaatnya. Ada beberapa gagasan pokok di dalam masing-masing paragrafnya. Silakan kalian berdiskusi dulu, Ibu kasih waktu. Kasih waktu 15 menit cukup ya untuk berdiskusi. Baca dari paragraf 1 sampai paragraf 5. Silakan kelompok 1 ya. Kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silakan. Baik, gimana diskusinya ada? Kalau udah selesai, silakan kalian kerjakan itu LKPD-nya yang ada di halaman 67. Ini Bu bagi lembar kerjanya, ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2 lembar kerjanya, dan ini untuk kelompok 3. Dan sekarang karena di situ kalian diminta untuk menulis gagasan pokok dari 5 paragraf. Paragraf 1, 2, 3, 4 dan 5. Sekarang Ibu bagikan. Ibu tidak menyuruh satu kelompok itu menulis semua dari paragraf 1 sampai 5 itu. Bu bagikan untuk kelompok 1, silakan cari gagasan pokok di paragraf 1 dan 2. Untuk kelompok 2, tulis gagasan pokok yang ada di paragraf 3. Untuk kelompok 3, tulislah gagasan pokok yang ada di paragraf 4 dan 5. Jadi dari 3 kelompok ini tidak harus menulis semua gagasan pokok paragraf 1 sampai 5. Ibu bagi. Untuk kelompok 1 tadi silakan kerjakan, cari gagasan pokok paragraf 1 dan 2. Kelompok 2 cari gagasan pokok paragraf 3. Dan kelompok 3 cari gagasan pokok paragraf 4 dan 5. Silakan dikerjakan dari sekarang ya. Diskusi dengan temannya. Oke, sekarang udah selesai. Kelompok mana yang udah selesai? Ada yang udah selesai? Ya? Ya. Masing-masing tadi kelompok 1 kerjakan gagasan pokok paragraf 1 dan 2. Kelompok 2 gagasan pokok paragraf 3 tuliskan. Kelompok 3 paragraf 3 dan 4 mencari ide pokok atau gagasan pokok di
4. Atau sebelum kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, mungkin ada yang masih belum paham materi yang kalian diskusikan. Ibu kasih waktu untuk bertanya dulu dari masing-masing kelompok ini. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan kalian bertanya yang ada kaitannya dengan materi kita ini. Jadi sebelum nanti takutnya di kalian presentasikan hasil diskusinya tidak nyambung dengan materi kita. Sekarang Ibu kasih kesempatan bertanya dulu. Ada kira-kira materi tadi yang belum kalian pahami? Katanya apa? Misal ada kata-kata yang kurang paham. Silakan tanya. Dari kelompok mana yang mau bertanya? Silakan tanya. Yuk. Sebelum kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya kalian, takutnya Ibu nanti jawaban kalian itu tidak sesuai dengan teks kita hari ini. Silakan kelompok mana yang mau bertanya? Angkat tangan. Ya, kelompok 1 berarti silakan ini. Minumnya pakai ini yang keras. Apa yang dimaksud dengan kesejahteraan masyarakat? Apa yang dimaksud dengan kesejahteraan masyarakat? Oke, teman-teman, ada yang mau jawab? Atau Ibu yang langsung jawabnya? Apa yang dimaksud dengan kesejahteraan masyarakat? Itu pertanyaan dari kelompok mana tadi? Ya, dari kelompok. Ya, yang dimaksud dengan kesejahteraan masyarakat itu, tolong ya kelompok lain juga dengar. Bukan cuma kelompok 1 yang bertanya, kelompok 1 saja yang tahu, tapi kelompok lain tidak perlu tahu. Semuanya harus paham ya, harus paham. Itu adalah tujuan ya. Tujuan utama masyarakat, tujuan utama dalam pembangunan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau misalnya tadi bagaimana supaya masyarakat itu sejahtera? Salah satu diberikan bantuan. Apa nama bantuannya yang saat ini kita kenal tadi yang kita sedang pelajari? PMP, baik di bidang permodalan, pendidikan, akses jalan, kendaraan. Itu untuk apa semuanya? Untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau nggak punya jalan, misalnya kita mau pergi ke sini dari Menekung, pakai motor nggak mungkin bisa. Contohnya dulu jalan belum ada perbaikan jalan kemarin kan susah. Tapi sekarang transportasi kita semakin nyaman. Begitu juga sarana, contohnya gedung. Ya, satu orang pimpin jawabannya ke depan. Teman-teman sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Teman-teman sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Teman-teman sebelum kita pulang, marilah kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Doa dimulai. Teman-teman berdoa selesai. Terima kasih, silakan duduk.
simpan di kantor ya. Paketnya simpan di kantor. Nah dia belas ada berarti. Ayo langsung lanjut dari sini. Simpan di kantor ya, pokoknya. Tapi di jalan ya. Jangan belok sana belok sini, nanti pulang. Oke,